Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Allah Mesias datang sebagai manusia. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah dari 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai ayat 11 yang akan kita bahas dalam dua bagian. Firman Tuhan dalam 2 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, "Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak." Apa pesan Tuhan bagi kita? Dalam bacaan sebelumnya dikatakan, "Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia." Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dengan kata lain, setiap orang yang tidak mengakui Allah dalam Yesus, yang menjalankan fungsi sebagai Kristus harus menjadi manusia, adalah penyesat dan antikristus. Karena itu Rasul Yohanes mengingatkan bahwa siapa saja yang melanggar dan tidak menaati ajaran Kristus, dan keluar dari ajaran Kristus, sebenarnya mereka tidak memiliki Allah. Hanya di dalam Yesus ada kemuliaan, ketulusan, keberanian, atau pujian. Di luar Yesus, maka semuanya hanyalah palsu. Menyangkal Yesus yang alkitabiah juga berarti menolak Bapa dan anak Bapa. Di sini Yohanes menarik garis kebenaran yang memiliki batas kritis, yang jika batas ini dilanggar akan menjadi kesesatan. Kata melangkah keluar memiliki arti melampaui atau melanggar batas. Kita tidak boleh melanggar ajaran Yesus tentang siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Firman Tuhan dalam 2 Yohanes 1 ayat 10 dan ayat 11 berbunyi, "Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat." Apa pesan Tuhan bagi kita? Rasul Yohanes ingin mengingatkan kita bahwa jika seseorang datang dengan ajaran lain yang berbeda dengan ajaran Yesus yang sebenarnya, bahkan menyebarkan ajaran palsu tentang Yesus, kita tidak boleh menerima mereka di rumah kita. Tidak ada toleransi bagi mereka yang mempromosikan ajaran mereka. Bahkan jika seseorang yang datang berkunjung mengaku sebagai misionaris Kristen, seperti saksi-saksi Yehova, atau bahkan mengaku seorang nabi, seperti Mormon, mengajarkan apa yang jelas merupakan ajaran palsu, kita tidak boleh menerima mereka sebagai tamu. Kita memang harus ramah kepada semua orang, tetapi tidak kepada ajaran yang berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Keramah tamahan untuk menerima guru palsu sama dengan ikut menyebarkan ajaran palsu. Dalam budaya pada masa itu, ramah tamah juga berarti memberi pertolongan. Namun, bagi orang percaya yang lemah atau tidak terampil, sebaiknya tidak berdialog atau berdebat dengan orang yang mempromosikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Pesan ini terdengar sangat keras dan tidak toleran, tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak mencintai para penyesat itu. Kita harus mempertimbangkan 3 poin ini. Pertama, Yohanes tidak berbicara tentang semua ajaran yang berbeda dari ajaran Kristus, tetapi hanya ajaran yang sengaja datang dengan kedok kekristenan sejati. Kedua,
Yohanes tidak berbicara tentang semua orang dengan doktrin keliru yang menyamar sebagai orang Kristen sejati, tetapi tentang mereka yang dengan sengaja dan aktif mengajarkan kesalahan dengan berpura-pura sebagai orang Kristen sejati. Ketiga, Yohanes tidak berbicara tentang semua orang yang ajarannya berbeda dengan kita, tetapi mereka yang secara aktif menyebarkan ajaran ini yang pada dasarnya salah. Jadi, kita harus membedakan antara mereka yang dengan sengaja menyebarkan doktrin penyangkalan Kristus ini secara terbuka, dan mereka yang hanya mempercayai doktrin ini tanpa berusaha menyebarkannya. Dalam hal ini bukanlah keramah-tamahan pribadi yang dilarang oleh Yohanes, tetapi penyambutan resmi ke dalam rumah atau ke tengah-tengah jemaat, yang memberi kesempatan kepada guru palsu itu untuk menyebarkan ajaran sesatnya. Adalah bijaksana untuk tetap berpikiran terbuka tentang banyak hal, tetapi kita tidak akan pernah berpikiran terbuka tentang racun apa yang mungkin dicoba seseorang. Kita boleh mengatakan ya untuk semua hal yang benar, tetapi kita juga harus mengatakan tidak pada apa yang salah dan jahat. Kita harus bijak untuk menolak apa yang seharusnya kita tolak. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita yang hidup hari ini akan dan selalu harus menghadapi penolakan modern terhadap Yesus yang alkitabiah, dan harus mampu melawannya dengan semangat yang sama seperti yang dilakukan Yohanes pada zamannya. Kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang doktrin alkitabiah tentang Yesus, agar dapat menangani penolakan ilmiah terhadap Yesus dan catatan sejarah Injil. Kita harus mampu menerjemahkan ajaran Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita, agar dunia tahu siapa Yesus yang sebenarnya menurut Alkitab. Kita harus mengasihi dan melayani Yesus yang sejati. Pada akhir abad ke-19, munculnya liberalisme teologis melahirkan generasi pendeta, pemimpin, dan teolog Kristen yang menolak sebagian dari dasar kekristenan Alkitabiah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap liberalisme teologis yang berakar pada gagasan bahwa kekristenan harus mengevaluasi kembali semua doktrinnya dalam terang ilmu pengetahuan, filsafat, dan pemikiran modern. Para teolog liberal ini menolak gagasan bahwa suatu doktrin itu benar hanya karena Alkitab mengajarkannya. Mereka percaya bahwa Alkitab bukanlah pesan yang diilhami dari Tuhan yang nyata, tetapi karya manusia yang dibatasi oleh ketidaktahuan dan tahayul pada zaman mereka. Bagi mereka, Alkitab bukanlah inspirasi atau supernatural. Sebagai anak-anak Allah, kita harus menjadi seperti Bapa Surgawi kita dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita yang lahir dari Roh harus baik dan penuh belas kasihan, harus mencerminkan karakter dan sifat Bapa kita di surga, yang berhati lembut, panjang sabar, penuh kebaikan, dan kebaikan yang besar. Kita harus menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, menunjukkan keramah tamahan, dan bertumbuh dalam kasih karunia. Tetapi kita juga harus menjauhi kejahatan dan tidak boleh terintimidasi oleh mereka yang meninggikan diri dengan menindas kita dan semua rekan seiman kita di dalam Kristus. Doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesaksian orang-orang saleh seperti Rasul Yohanes, yang berjalan dalam ketulusan dan kebenaran yang dipimpin oleh Roh Tuhan.
Kami berdoa agar kami dapat mengikuti jejak mereka dan hanya melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Bantu kami untuk menghindari kejahatan, dan jauhkan kami dari pengaruh praktik dunia yang tidak saleh. Kami berdoa agar kami dapat mencerminkan keindahan dan kebaikan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, sehingga namanya dapat dimuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.